termasuk rukun iman akhir, cinta dengan para zuriyah Rasulullah SAW. Berarti nggak belajar dia, jadi menjawab termasuk rukun iman. Karena apa? Mengimani hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Nah teman-teman, kalau sudah kayak begini surbannya ya, yang gak ada lain yang kita akan reaction, yaitu terkait video dari para habaib. Nah teman-teman, ada satu video ini luar biasa, makanya saya katakan para habaib ini sering menambah-nambah, yaitu tata cara dalam beragama. Jadi di sini ada seorang habaib yang mungkin ditanya di sebuah medsos, apakah termasuk rukun iman yaitu mencintai para zuriyah Nabi atau para habaib. Kemudian beliau menjawab, iya, termasuk rukun iman yaitu mencintai zuriyah Nabi atau para habaib. Nah teman-teman, ini fatal ya, karena beliau mengatakan iya termasuk rukun iman, sedangkan rukun iman kita sudah jelas ada 6, yaitu wal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal maut wal imanu bil qadar. Dan tidak satu pun di rukun iman yang ke-6 itu menyebutkan yaitu wajib mengimani atau mencintai zuriyah Nabi. Yang ada di rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Azza wa Jalla. Yang diperintahkan yaitu beriman kepada Rasul-Rasulnya, bukan keturunannya. Kalaupun ada di hadis sahih yaitu memerintahkan kita mencintai zuriyah Nabi, para habaib, pertanyaannya habaib yang mana dulu? Zuriyah Nabi yang mana dulu? Apakah yang ada di Indonesia ini buktinya mana? Kan nggak ada buktinya. Meskipun ada katanya pencatatan di Rabithah Alawiyyin, itu kan nggak ada kepastian. Buktinya menjadi perselisihan di Indonesia sekarang ini, menjadi perdebatan. Itu menandakan bahwa tidak ada yang bisa dipastikan, kecuali hanya satu yang bisa dipastikan, yaitu kemunculan Imam Mahdi nanti. Karena memang itu ada hadisnya. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah kabarkan, nanti di akhir zaman akan muncul, yaitu dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku, nama ayahnya juga sama dengan nama ayahku, dan dia akan membantu Nabi Isa AS untuk membunuh Dajjal, yaitu Al-Mahdi. Dan Rasulullah katakan dia akan memimpin sekitar 7 atau 8 tahun di muka bumi ini dan memberikan keadilan. Itu wajib kita imani teman-teman ya, wajib kita imani keturunan Nabi Muhammad yang namanya Imam Mahdi. Tapi kalau yang sekarang ya, mana buktinya ya? Sedangkan yang kita jumpai adalah ceramah-ceramahnya banyak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, sunnah kakeknya sendiri. Makanya saya katakan fatal teman-teman ya, karena beliau mengiyakan iya termasuk rukun iman, kecuali beliau mengatakan termasuk bagian yang harus diimani, yaitu mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini bisa ditoleransi, meskipun tetap muncul pertanyaan, keturunan Nabi Muhammad yang mana ya? Zuriyah Nabi Muhammad yang mana dulu? Habaib yang mana dulu? Yang sekarang ini yang banyak di Indonesia nanti dulu, stop dulu. Oke, kita lihat videonya teman-teman. Jadi ini sambil menjawab yang ada komentar di medsos, termasuk rukun iman akhir, cinta dengan para zuriyah Rasulullah SAW. Berarti nggak belajar dia, jadi menjawab termasuk rukun iman. Karena apa? Mengimani hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW. Jadi hati-hati kalau ada suara-suara sumbang, ini yang melajari, membawai kita untuk kendor, kada percaya, kendor cinta dengan para habaib, dengan para zuriyah Nabi. Hati-hati, jangan diikuti. Nah itu dia teman-teman ya, makanya saya katakan fatal, kecuali beliau mengatakan ia termasuk cabang dari rukun iman yang keempat, yaitu percaya kepada Rasul Allah Azza wa Jalla, dan Rasulullah sendiri yang memerintahkan kita untuk mencintai keturunannya. Maka ini bisa ditoleransi, bisa diterima, meskipun tetap harus dipertanyakan keturunan Nabi Muhammad SAW yang mana dulu ya, habaib yang mana dulu teman-teman ya.
Tapi beliau di sini mengatakan iya termasuk dari rukun iman. Sedangkan di dalam rukun iman yang keenam tersebut tidak ada menyebutkan yaitu mengimani keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang ada adalah mengimani para rasul-rasul Allah Azza wa Jalla di rukun iman yang keempat. Sejak kapan ada rukun iman yang ketujuh, teman-teman? Makanya nggak salah orang yang pertama kali memposting video ini ya dituliskan di situ besar sekali tulisannya rukun imannya para habaib ada 7. Subhanallah, teman-teman ya. Ya kita sudah tahu dari 1400 tahun yang lalu sampai dengan detik ini umat muslim sedunia telah mengimani yang namanya rukun iman itu ada 6. Wal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal maut wal imanu bil qadar. Tidak disebutkan di situ yaitu percaya atau wajib mengimani, wajib percaya kepada zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalaupun seandainya iya ada Rasulullah pernah bersabda seperti itu, maka wajib dipertanyakan. Karena yang namanya keturunannya teman-teman kan tidak ada jaminan. Makanya yang dimasukkan adalah bagian dari rukun iman adalah percaya kepada para Rasul-Rasul Allah di rukun iman yang keempat. Karena percaya kepada para nabi, para rasul itu wajib. Sudah ada keterangan dari Al-Quran maupun Sunnah yang menjelaskan bagaimana kemunculan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan para nabi-nabi yang lain sampai dengan Nabi kita Muhammad SAW. Semua ada dalilnya. Makanya dimasukkanlah dia ke dalam rukun iman yang keempat. Tapi kalau rukun iman ya percaya atau wajib mengimani yang namanya keturunan Nabi Muhammad SAW nggak dimasukkan. Kenapa? Hikmahnya yaitu karena manusia tidak akan mungkin tahu keaslian ya, yang mana zuriyah Nabi yang asli, mana yang palsu. Buktinya sekarang meskipun katanya ada Rabithah Alawiyin di Indonesia terjadi perselisihan pendapat ya, terjadi percekcokan, terjadi keributan. Ada yang mengatakan tidak percaya, ada yang mengatakan percaya. Lalu mana yang mau dipercaya? Satu-satunya yang wajib dipercaya nanti Imam Mahdi, teman-teman. Itu tidak ada keraguan karena memang 1400 tahun yang lalu telah Rasulullah sabdakan, itu tidak bisa diingkari. Kecuali ada manusia di zaman sekarang ini mengingkari kemunculan Imam Mahdi nanti, teman-teman, baru itu fatal. Baru itu fatal. Sedangkan Imam Mahdi saja, teman-teman, tidak dimasukkan ke dalam rukun iman, tapi itu bagian dari cabang rukun iman ya, rukun iman yang keempat. Karena termasuklah di situ yaitu mengimani sabda Rasulullah SAW, mengimani seluruh perkataan Rasulullah tentang kabar apapun. Dan tentang kabar kemunculan Imam Mahdi, masuklah dia kepada rukun iman yang keempat. Percaya kepada para Rasul Allah Azza wa Jalla. Percaya kepada para Nabi, para Rasul, teman-teman, berarti mempercayai juga seluruh perkataan, apalagi ini Rasulullah SAW yang menjadi Nabi terakhir. Maka wajib kita imani akan kemunculan Imam Mahdi dari keturunannya. Kalau ada yang nggak percaya, ini baru fatal. Tapi kalau mengatakan ya wajib mengimani, apalagi mengatakan termasuk bagian dari rukun iman yaitu percaya kepada zuriyah Nabi, menyebutkan secara umum apalagi para habaib, yang mana dulu? Yang mana dulu? Kecuali Imam Mahdi itu tidak bisa diragukan, wajib dan wajib harus kita imani. Makanya teman-teman, inilah ya realitanya yang kita lihat dari ceramah-ceramah para habaib ini. Sama sekali mereka itu tidak merasa takut ketika mengeluarkan statement, mengeluarkan pernyataan. Dikiranya semua apa yang dia katakan tidak akan dikoreksi. Ya, rakyat Indonesia alhamdulillah sudah cerdas-cerdas semua sekarang ini, teman-teman. Dengan adanya media sosial begitu mudahnya tersebar informasi, teman-teman. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, teman-teman. Dan insyaallah kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Salam waras, salam akal sehat. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh siapapun. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.